Bisnis makanan itu salah satu bisnis yang paling susah. 8 dari 10 bisnis makanan punah dalam waktu hanya 6 bulan. Tapi kenapa ada beberapa bisnis makanan yang bisa bertahan lama, bahkan sampai puluhan tahun? Kita akan membahasnya sekarang juga. Hey, senang sekali ketemu sama Anda, Hendrik Ronald di sini, dan disinilah kita belajar bagaimana menjalani hidup impian, mencapai financial freedom, dan yang penting adalah bagaimana mengabulkan mimpi Anda. Nah, kali ini kita belajar tentang bisnis makanan, karena begitu banyak orang yang merasa bahwa salah satu bisnis yang paling gampang itu adalah bisnis makanan. Jadi begitu gampang untuk buka bisnis makanan. Kalau misalnya Anda bikin buka nasi goreng, tinggal buka aja, habis itu Anda daftar di GrabFood, di GoFood, sebegitu gampangnya. Anda bisa bikin kue, Anda juga begitu gampang untuk membuka bisnis baru. Tapi pertanyaannya adalah bisa bertahan berapa lama? Hari ini saya akan membahas sama Anda 2 buah bisnis. Yang pertama adalah toko roti yang pertama di Jakarta, namanya Mason Weiner. Dia berdiri tahun 1936, artinya umurnya sudah 85 tahun pada saat video ini dibuat ya. Dan sampai sekarang masih kicking alive, masih seru, masih rame banget. Yang kedua nanti kita akan membahas tentang barisan nasi kapau di daerah Keramat Raya. Dan itu sudah berdiri sejak tahun 70-80 tahunan. Berarti umurnya sudah sekitar 40-50 tahun. Kenapa mereka bisa sukses? Kita akan bahas sekarang juga. Di video kali ini saya tidak akan langsung kasih tahu sama Anda tentang kenapa kok bisnis ini bisa tahan sampai 85 tahun, bisa sampai puluhan tahun. Tapi kali ini saya pengen ngajak Anda untuk belajar sama-sama, main sama-sama. Kali ini gini aturan mainnya. Saya akan ngasih lihat sama Anda apa aja elemen-elemen dari toko roti ini. Misalnya keramatamahannya, kebersihannya, bahkan rasanya, dan yang lain-lainnya. Nanti Anda yang nebak. Kira-kira kenapa kok toko roti ini nih bisa bertahan sampai sebegitu lamanya, oke? Apa mungkin dekornya yang membuat dia bisa bertahan puluhan tahun? Ini sekarang saya akan kasih sama Anda dekornya. Apakah gara-gara ada smooth seperti ini, makanya bisa bertahan lama? Atau mungkin rak-rak kaca di belakang ini yang mungkin membuat dia bisa bertahan lama? Atau Anda coba lihat, nih dekornya. Apakah dekor ini yang membuat dia bisa langgeng? Atau mungkin rak Coca-Cola ini? Apa? Atau mungkin karena orang bisa makan langsung di sini, makanya dikasih meja, dikasih kursi, jadi orang bisa langsung menikmati. Oh, enak nih roti. Apakah itu yang membuat dia bisa bertahan lama? Atau mungkin sesuatu hal yang berbeda lagi? Atau mungkin ini, ada foto-foto pendirinya. Nah, ini dari tahun 1940, Pak Durrahman. Apakah ada sejarah seperti ini? Apakah ini yang membuat dia bisa bertahan lama? Atau mungkin apakah karena rotinya tidak terlalu banyak gula? Dan saya bakal nge-review juga tentang bagaimana rasa makanannya, rasa rotinya. Saya coba beberapa roti yang sudah kita beli. Nah, ini yang pertama, klasik banget ya. Isinya pisang, keju. Pisangnya tebel, kerasa. Kejunya juga, dan kuahnya lembut. Maksudnya rotinya rasanya lembut juga. Ciri khas roti pisang klasik yang enak nih. Bentuknya juga cakep. Aroma keju itu terasa, dan dia lembut sampai di dalam mulut itu bisa hilang gitu ya pas kita kunyah. Enak banget ini buat teman minum kopi. Wangi. Tipikal cake klasik. Manisnya pas. Telur dan butternya juga kerasa, tapi tidak enak, tidak berlebihan. Beneran, keluarga ini pinter bikin cake. Ya, jadi ketika saya sudah cobain rotinya, memang enak. Jadi saya sengaja tidak mau membuat video ketika saya pertama kali datang. Jadi datang, saya beli dulu rotinya, saya coba, memang enak banget. Roti-rotinya memang mantap. Jadi saya pribadi suka dengan rotinya. Dan apakah menurut Anda karena anak-anak sekarang lebih pengen makanan sehat, makanya roti-roti seperti ini laku? Kenapa? Ini rotinya mau diambil atau gimana? Nah, Mbak Nur, saya mau nanya. Iyo. Nah, ini roti, ini marble cake. Marble cake ini harganya berapa? 15.000.
beko. Ini Mama Cake 9.000. 9.000. Iya. Kalau ini on beko? On beko itu 14.000. 14.000. Ya, ini roti keong ini apa? Ini horen. Horen isinya fla, hampir sama kayak sus isinya. Ini berapa juta harganya? Kalau horen 12.000. 12.000. Iya. Kalau kue sus berapa? Kue sus 10.000, chicken pie 14.000. Oke, chicken pie 14.000. Kalau yang roti isi Sosis ini? brut 12.000. Kalau isi kacang? Amandel 10.000. Ini apa? Lempar bukan? Lontong. Oh, lontong. Arem-arem lah ya, bersama isinya daging sapi dia. Daging sapi. Kalau ini roti apa? Itu roti kayu manis sama kismis, rosinen brut. Ini berapa juta harganya ini? 45.000, nggak sampai jutaan. 45.000. Iya. Oke. Oke. Kurang lebih sekitar segitu harganya. Apakah menurut Anda ini mahal atau murah? Dan apakah toko ini nih sekarang bisa tahan lama gara-gara promosinya? Karena sekarang promosinya online ada di mana? Di Tokopedia. Di Tokopedia. Di Instagram juga ada? Instagram sih kita nggak ada ya, mungkin orang-orang aja kali yang suka habis dia beli, mungkin dia posting di Instagram. Oke, jadi beli di Tokopedia itu bisa ya? Bisa, Dengan nama Mason Weiner. Mason Weiner tuh artinya apa sih? Aduh, Tahu kalau nggak sih? itu nanti tanya sama pemiliknya aja ya, saya juga takut. Nggak apa-apa, kita cari di kamus aja nanti Iya. hasilnya. Jadi kira-kira sekarang Anda sudah bisa nebak belum? Kenapa toko roti ini nih yang pertama di Jakarta bisa bertahan sampai 80 tahun lebih? Kenapa? Kira-kira tebakan Anda apa? Nah, supaya Anda juga tahu, ini adalah Mbak Nur. Beliau sudah kerja di sini 80 tahun. Ya, hampir 7 tahun, 8 tahun. 7-8 tahun. Oke, Mbak Nur, saya pengen nanya dong. Sebelumnya sih lebih ke orang tua ya, tapi Orang untuk tua. sekarang udah mulai ke anak muda kan. Semenjak Covid sih udah mulai anak muda, udah mulai mencoba, karena kan rotinya sehat, tanpa gula, tanpa telur. Tanpa gula, tanpa telur? Iya, ada roti-roti sourdough. Oh, roti sourdough kita tanpa gula, tanpa Iya, telur ya? betul. I see. Jadi biasanya orang tua tuh apakah umur 30-40 atau umur 70? Lebih 70. Umur 70. Jadi Iya. rata-rata emang kakek-kakek nenek-nenek? Rata-rata dulu mungkin dia waktu mudanya pernah di sini, tapi tetap beli di sini. Oke. Dan rata-rata dari mereka kalau boleh tahu tuh beli roti apa, Mbak Nur? Beli kalau yang dulu sih, kalau sebelum sourdough sih on bekuk, sosis brut, amandel, rumhoren. Oh, jadi yang laku tuh adalah roti yang tua-tua gitu Tua ya? ya, sama yang rosinen brut. Kalau anak muda beli apa? Kalau anak muda awalnya ya beli roti sourdough ya, yang Sourdough. ada yang cheese canberry, smoked beef, coklat almond. Sekalian nunjukin dong yang dibeliin sama Pak Anies kemarin. Yang manis ya? Pak Anies juga kemarin belanja di sini loh. Ya, ini. Ini rotinya kayu manis sama kismis. Kayak kamis sama kismis. Namanya apa tuh? Rosinen brut. Rosinan Brut. Iya. Oke, jadi Sama mocha nugget roll tapi belum ready ya, Kak. jadi Pak Anies Baswedan termasuk generasi tua juga yang belanja di sini ya? Ya umurnya sih tua ya, berarti generasi tua ya. Oke, jadi orang-orang tua lah yang tahu nama toko, nama roti tua dan Iya. jenis dan itunya ya, dan Iya, rasanya ya. iya. Oke, thank you Mbak Nur. Makasih. Dari keterangan yang saya kasih barusan, kira-kira Anda bisa nebak nggak kenapa toko ini bisa bertahan sampai 85 tahun? Apa kira-kira? Nah, sekarang coba kira-kira Anda tebak. Saya bakal hitung 1, 2, 3. Kira-kira tebakan Anda apa ya? 1, 2, 3. Oke, kenapa? Oke, bagus. Nah, sekarang tahan dulu tebakan Anda. Saya bakal ngajak Anda jalan-jalan ke satu tempat lagi, yaitu rombongan tempat nasi kapau yang sudah ada sejak tahun 70-80-an di Keramat Raya. Mari kita pergi ke sana. Baru lah. Atau mungkin tempat ini bisa bertahan lama karena harganya. Memang harga di sini cukup reasonable ya. Kalau Anda makan itu harganya cukup murah. Nanti saya akan kasih lihat bagaimana berapa harganya. Oke, ini ada harganya. Kita coba interview dulu sama salah satu penikmat biar tahu rasanya kira-kira seperti apa, enak apa enggak. Oke,